Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung saling bantah dengan Pertamina Patraniaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Kejaksaan menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurut Dirdik Jampitsus, bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Hal ini disampaikan Kejagung karena sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Egalego, memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, Kejagung akan segera meminta keterangan ahli. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 9 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji yang fantastis. Sebagai dirut, gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tersangka Rifa Sihaan memperoleh kompensasi 22 miliar rupiah per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai Dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sebesar 216 juta rupiah per bulan. Tampaknya dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Hasrat memperkaya diri sendiri tak pernah habis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan dibuka hingga 5 Maret mendatang. Direktur LBH Jakarta Fadil Al-Fatan menegaskan warga bisa mengajukan gugatan kepada negara agar mengembalikan haknya yang selama ini dihilangkan. Ketika masyarakat, warga atau publik merasa dirugikan dengan adanya dengan adanya dugaan pengoplosan RON 92 ini, kami pikir silakan datang kepada kami, adukan persoalan seperti apa, dan kita akan rumuskan dan diskusikan bersama. Kita bisa ajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuits untuk meminta negara mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan atau memulihkan hak warga negara yang selama ini dilanggar. Kalau konteksnya kemudian implementasi kebijakan yang buruk yang berdampak pada kerugian warga, itu bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menuntut ganti rugi dari tindakan atau implementasi buruk suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat.